Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat sekalian? Hari ini kita akan kembali belajar fisika untuk materi fluida statis. Nah, pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi fluida statis untuk bahasan yang pertama, yakni tentang apa itu fluida statis, kemudian konsep-konsep fluida statis, tekanan hidrostatis, sampai hukum pokok hidrostatis. Pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang apa itu konsep tekanan yang nanti akan mendasari hukum Pascal dan hukum Archimedes. Yuk kita simak. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dapat kalian simak pada tayangan berikut ini. Baik, kita sudah menyimak tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anak, Pak Guru sengaja membawa pengantar tentang konsep tekanan yang mungkin sudah kalian ketahui, di mana tekanan adalah hasil bagi antara gaya dan luas penampang. Nah, bagaimana selanjutnya tentang konsep tekanan? Kemudian dilanjutkan dengan hukum Pascal dan hukum Archimedes. Kita lihat pada tayangan berikut ini. Baik, kita akan membahas kembali pelajaran fluida statis pada sesi yang kedua. Pada kesempatan kali ini yang akan kita diskusikan ialah yang pertama konsep tekanan, yang kedua hukum Pascal, yang ketiga hukum Archimedes. Kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Kemarin kita sudah bahas tentang konsep fluida dan fluida statis, kemudian tekanan hidrostatis, hukum pokok hidrostatis, dan penerapan hukum pokok hidrostatis pada percobaan pipa U. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini ialah yang pertama, setelah mempelajari bahan ajar tentang konsep tekanan, siswa dapat mengetahui hubungan gaya dan luas penampang terhadap nilai tekanan dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran tentang dongkrak hidrolik, siswa dapat menyimpulkan konsep hukum Pascal dengan benar. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan sederhana, siswa dapat menyimpulkan konsep hukum Archimedes dengan baik. Nah, anak-anak, pertama kita lihat gambar ilustrasi yang ada di tampilan gadget atau laptop kalian. Kenapa ya? Kita melihat mobil di bengkel atau di tempat pencucian yang bisa terangkat, kemudian pertanyaan alamiah kita ialah kok bisa ya? Nah, pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar di samping? Kenapa mobil dapat terangkat? Apakah ada mobil lain yang menekan? Atau ada superhero yang bisa mengangkatnya? Bagaimana cara menjelaskan kejadian tersebut? Pertama, kita akan review sedikit tentang konsep tekanan. Masih ingatkah kalian apa itu tekanan? Tekanan adalah tekanan didefinisikan sebagai besar bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Satuan tekanan yang sering dipakai ialah Newton per meter persegi atau Pascal. Berdasarkan definisi di atas, secara matematis tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan, F adalah force atau gaya, A adalah area atau luas penampang. Lalu bagaimana tekanan yang diteruskan? Bagaimana keadaan tekanan pada suatu sistem yang tertutup, seperti ilustrasi seperti ini. Ada dua penampang, satu penampang ukurannya kecil, satu penampang ukuran besar, diberikan beban atau gaya pada kedua ruas. Bagaimana tekanan yang berlaku pada kedua ruas? Nah, misalkan ada sistem seperti gambar di atas, di mana terdapat dua buah tabung atau ruang yang Baik, hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi kalau ada tekanan pada ruang 2, maka akan diteruskan ke ruang 1, ataupun tekanan diberikan di ruang 1 akan diteruskan ke ruang 2.
Di sini misalkan ditempatkan bobot benda-benda yang berat seperti mobil dan lain sebagainya, maka mobil mencoba menekan ke ruang 1. Tapi kalau kita berikan tekanan di sini dengan sama dengan tekanan mobil, maka berlakulah hukum Pascal P1 sama dengan P2. Nah, tadi kita sudah review kan tentang konsep tekanan. P sama dengan F per A, maka P1 sama dengan F1 per A1 dan P2 sama dengan F2 per A2. Sampai sini boleh kalian langsung gunakan ke persamaan matematis untuk penyelesaian soal. Atau boleh juga ditukar posisi. F2 dengan A1 tukar posisi. Jadi F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, biasanya luas penampang ini bentuknya lingkaran, sehingga A itu bisa diganti dengan 1/4 pi D kuadrat. D-nya kuadrat, sehingga A1 per A2 tadi bisa diganti dengan D1 per D2 yang dikuadratkan. Pak Guru, bagaimana kalau kita mau pakai jari-jari bukan diameter? Boleh. Tentu sama. Karena VR kuadrat, maka R perbandingan jari-jari juga harus dikuadratkan. Atau F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Di sini D adalah diameter. Dengan catatan tadi, perbandingan diameter yang dikuadratkan sebanding juga dengan perbandingan jari-jari yang dikuadratkan. Nah, bagaimana penyelesaian konsep hukum Pascal? Kita lihat contoh soal yuk. Di sini misalnya ada Pak Ngabidin nih, memiliki mobil dengan bobot 4.000 atau setara dengan 4.000 kg lah, 400 kg lah. Diletakkan pada suatu dongkrak hidrolik untuk diangkat. Jika luas penampang besar dan penampang kecil berturut-turut 40 dm persegi dan 5 dm persegi, maka gaya yang diberikan agar mobil tepat akan terangkat adalah baik. Di sini diketahui ada di penampang besar ada diletakkan mobil, biasanya beban-beban itu diletakkan di penampang besar. So weight atau F2 besar 4000 Newton. Maka luas penampang besar tadi dikasih tahu adalah 40 dm persegi dan penampang kecil luasnya adalah 5 dm persegi. Ditanyakan F1, berapa gaya yang diberikan agar mobil tepat akan terangkat. Jadi belum terangkat, masih seimbang atau setimbang. Jadi dari konsep hukum Pascal kita jawab 1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bisa langsung seperti ini. Kita masukkan, karena informasi yang kita butuhkan semua sudah ada. F1 per A1 nya adalah 5 dm persegi, F2 nya 4000 Newton, A2 nya 40 dm persegi. Maka kita lihat desimeter perseginya bisa kita coret saja. F1 per 5 sama dengan 4000 dibagi 40, 100. Sehingga F1 sama dengan dikali silang 500 Newton. Baik. Nah, anak-anak, penerapan kontekstual. Nah, sekarang kita jadi tahu untuk mengangkat beban yang berat seperti mobil dengan hukum Pascal, tekanan yang dibutuhkan tidak begitu besar. Wow, luar biasa. Jadi prinsip dongkrak hidrolik di sini mengajarkan kepada kita bahwa ternyata ilmu fisika sangat dekat dengan penyelesaian persamaan sehari-hari. Salah satunya dengan pemanfaatan dongkrak hidrolik. Bayangin saja kalau ada 4 orang yang harus mengangkat mobil dan menahan seperti ini. Berapa besar energi yang dibutuhkan dan berapa besar biaya untuk membayar ke-4 orang tersebut mengangkat mobil seperti ini. Baik, bersyukurlah kita dengan kemajuan teknologi. Nah, itu dia penjelasan tentang hukum Pascal yang dimulai dari konsep tekanan. Dari konsep tekanan itu kita masuk ke hukum Pascal, dan kita juga sudah membahas tentang soal-soal latihan terkait dengan hukum Pascal tadi. Selanjutnya kita dengarkan atau kita cari tahu bagaimana tentang konsep hukum Archimedes. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk ke capture yang kedua atau bahasan yang kedua, hukum Archimedes. Ada hal apa lagi nih yang bisa kita dapatkan dari hukum Archimedes ini untuk penerapan kehidupan sehari-hari dalam bidang fisika? Nah, pertanyaannya, kalian pernah melakukan aktivitas berenang di dalam air? Atau melihat orang naik balon udara, entah langsung ataupun mungkin di televisi atau internet?
Baik, kita lihat gambar yang ada. Ini gambar yang pertama. Pertanyaannya nih, jika Anda mandi di kolam renang seperti gambar, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda akan merasakan berat tubuh Anda lebih ringan dibandingkan di daratan? Atau selanjutnya yang kedua, pernahkah Anda melihat balon udara terbang? Kenapa bisa mengudara di udara dan turun kembali ke daratan? Oke, semua itu kita akan bahas dengan konsep hukum Archimedes. Apa sih konsep hukum Archimedes? Hukum Archimedes menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Baik. Di sini ada gaya angkat ya atau gaya apung, dirumuskan sebagai berat benda di udara dan berat benda di dalam fluida. Misalnya nih, ada sebuah benda ketika di luar, di udara, ditimbang dia beratnya 50 Newton atau 5 kg. 5 kg sama dengan 50 Newton misalnya gitu. Kemudian ketika ditimbang di dalam air, dimasukkan di dalam air benda tersebut, kemudian ditimbang, ternyata beratnya tidak 50 Newton lagi, 48 Newton. Maka gaya apungnya ialah atau gaya angkatnya besar atau berat di udara di luar tadi dikurangi dengan berat ketika dicelupkan di air. 50 dikurangi dengan 48 sama dengan 2 Newton. Itulah gaya apungnya. Baik, gaya apung atau gaya Archimedes juga dapat dirumuskan sebagai FA sama dengan rho F kali VBF dikali dengan G. Di sini keterangannya FA itu gaya Archimedes atau gaya apung tadi, atau gaya angkat juga ada yang sebut seperti itu. Rho F adalah massa jenis fluida, tempat benda dicelupkan. Kalau di dalam air dicelupkannya ya massa jenis air, kalau di dalam minyak, massa jenis minyak, dan lain sebagainya. Kemudian ada VBF. Wah, apa itu VBF? Adalah volume benda yang tercelup. Misalkan nih kalau benda itu nggak tercelup semuanya, misalnya balok ditaruh di dalam air, tercelup sepertiga bagian, maka yang di udara atau di atas air 2/3 bagian. Nah, VBF ini adalah volume yang tercelup, yang sepertiga bagian tadi, bukan volume yang berada di atas permukaan air. Itu konsep yang harus dipahami ya. Kemudian G itu percepatan gravitasi, sudah standar lah. Bagi ada 3 konsep atau 4 konsep benda, 1 dan 2 ini di atas di permukaan, cenderung yang 2 ini terapung, yang 3 ini melayang, yang 4 ini tenggelam. Yang 1 bagaimana? 1 bisa terapung, bisa juga dikatakan melayang, berdasarkan konsep gaya angkatnya sama dengan berat benda. Baik, ini penyelesaian miskonsepsi. Untuk benda nomor 1 itu memiliki 2 kemungkinan penyebab terapung. 1, tidak hanya karena gaya apung lebih besar daripada berat benda, dapat juga karena gaya apung sama dengan berat benda pada saat benda statis atau diam. Ini dikaji oleh salah satu jurnal, salah seorang dosen pada jurnal FKIP Undana. Baik, kita lihat. Kita coba ke soal nih tadi ya, tentang bagian yang terapung dan yang tenggelam, atau yang ada di permukaan air dan ada yang di bawah permukaan air. Contoh soal langsung aja. Sebuah balok terapung di air dengan 3/5 bagian berada di permukaan air, berada di atas permukaan air. Hati-hati nih ya. Oke. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik dan percepatannya 10 meter per sekon kuadrat, maka besar gaya angkat yang dialami oleh balok tersebut adalah titik-titik-titik Newton. Baik, yang kita ketahui apa? Yang pertama, balok terapung nih. Jelas ya, karena terapung di air. Kemudian yang kedua, volume di atas airnya 3/5 bagian. Maka volume yang tercelup atau VBF yang kita butuhkan datanya ialah sisanya 2/5 bagian. Yang tercelup ini yang kita pakai. Massa jenis fluidanya, rho F-nya adalah 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan FA atau gaya angkatnya atau gaya Archimedes atau gaya apungnya berapa Newton.
Nah, dari konsep hukum Archimedes tadi kan FA sama dengan rho F dikali VBF dikali dengan G. FA tinggal dimasukin aja, rho F-nya 1000. VBF ini sering salah ya, jadi diperhatikan VBF itu volume yang tercelup. Berapa bagian? 2/5 bagian, 2/5 dikali G-nya 10 ya. Jadi nggak perlu satuannya lah, nanti di akhir jadi Newton gitu ya, karena gaya satuannya Newton. 1000 dikali 2, 2000 dibagi 5, 400, 400 dikali 10, 4000 Newton. Baik. Sekali lagi kita mereview konsep 1, balok 1 dan balok 2 ini terapung. Bisa karena berat bendanya sama dengan gaya angkatnya, atau bisa juga karena berat bendanya lebih kecil daripada gaya angkatnya. Kemudian volume benda yang tercelup lebih kecil dibandingkan dengan volume benda. Massa jenis bendanya tentu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis fluida. Jadi kalau melihat benda itu terapung, sebenarnya kita melihat yang ini, yang ketiga, massa jenisnya. Kalau massa jenisnya lebih kecil, biasanya dia akan terapung. Kemudian yang balok ketiga, konsep melayang nih. Melayang terjadi manakala berat benda sama dengan gaya angkatnya. Jadi tidak ada selisih, dia harus ke atas atau ke bawah, di tengah-tengah, dia ada apa? Di antaranya. Volume benda yang tercelup sama dengan volume benda keseluruhan. Ini sama ya, karena seluruh bagian benda ini tercelup. Kemudian massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Seringkali begitu, konsep melayang terjadi karena massa jenis benda sama dengan massa jenis fluidanya. Kemudian tenggelam terjadi ketika berat benda ini lebih besar dibandingkan dengan gaya angkatnya. Fluidanya nggak mampu mempertahankan supaya fluida nggak tenggelam, sehingga dia benda ini terus turun hingga tenggelam. Bagaimana dengan volume benda tercelup? Sama dengan volume benda keseluruhan. Kemudian massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis. Nah, dari sini kita lihat kalau terapung massa jenis bendanya lebih kecil, kalau melayang massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Kalau tenggelam, massa jenis benda lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluida. Baik. Ruang miskonsepsi tadi sudah dibahas. Benda satu dapat juga terapung ketika berat benda sama dengan gaya angkatnya dan benda tidak dalam keadaan bergerak atau cenderung dalam keadaan diam. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sudah kita bahas tentang materi contoh soal, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih, mari berbagi cahaya kebaikan. Baik anak-anak hebat, itulah pembahasan tadi tentang Archimedes pada bagian akhir dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Dari awal tadi kita sudah membahas tentang hukum Pascal dimulai dari konsep tekanan yang mendasarinya. Kemudian setelah kita membahas hukum Pascal, kita kuatkan dengan latihan contoh-contoh soal. Kemudian kita masuk ke materi hukum Archimedes tentang apa itu, kemudian bagaimana penerapannya, hingga kita membahas contoh soal yang ada pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum Archimedes tersebut. Wah, kalau kita melihat luar biasa ya karunia Tuhan pada manusia dalam konsep-konsep hukum yang ada, sehingga kita masih bisa melihat peristiwa mobil bisa diangkat dengan mudah untuk kemudian bisa diperbaiki mungkin, atau dicuci mungkin, dibersihkan. Kemudian kita bisa melihat manusia bisa berpindah dari satu pulau ke pulau lain dengan menggunakan kapal laut. Walaupun kapal laut itu berat, tapi dia tidak tenggelam di dalam air laut, sehingga memudahkan transportasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kesyukuran itu, maka kita menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ilmu fisika sangat bermanfaat bagi kita untuk mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana kita senantiasa mentaati apa yang diperintahkannya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Akhirnya Pak Guru ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.